Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman onlineku? Semoga kalian, kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik, rohani, dan mental ya. Nah, mental nih penting banget buat dijaga, jangan cuma jagain jodoh orang, mental diri sendiri juga harus dijaga ya guys. Teman-teman, sekarang kita lagi di podcast nih. Podcast apaan tuh? Nama podcastnya ialah Podcast Kui. Ya, itu artinya dari Podcast Kui itu podcast kuliah. Nah, mungkin di sini bisa perkenalan ya sebelum menuju ke percakapan atau pembahasan podcastnya. Mungkin perkenalan satu persatu untuk biar kita sama-sama kenal dan juga enak ngobrolnya. Mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu, mulai dari siapa aja bebas, monggo. Namaku Yasmin Alvindra, biasa dipanggilnya Yasmin, anak psikologi angkatan 19. Perkenalkan, nama aku Feby Nurfahdila, biasa dipanggil Feby, anak psikologi juga angkatan 2019. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sylvia Vinda Kirana, sama anak psikologi juga angkatan 19. Nama saya Rima Fazirullah, biasa dipanggil Rima. Saya mahasiswi jurusan psikologi juga. Baik, terima kasih teman-teman. Ada Mbak Yasmin, ada Mbak Feby, dan Mbak Sylvia. Halo semuanya, kabar sehat ya? Oke, mungkin bisa langsung kita mulai dalam sesi podcastnya. Enaknya kita mau bahas apa nih dalam podcast ini nih? Di episode kali ini kita akan membicarakan tentang kuliah online efektifkah gitu ya Kak ya? Oke. Nah, pasti mahasiswa relate banget nih dengan topik kali ini. Secara kita nih mahasiswa mungkin juga udah kurang lebih 2 tahun ya teman-teman menjalani kuliah secara online, kuliah daring seperti ini. Mungkin pertanyaan gue gini nih, menurut kalian efektif nggak sih kuliah secara online? Dan mungkin kita bisa isi podcast ini dengan sharing-sharing juga nih, enaknya kayak gimana, kendalanya kayak gimana, positif negatifnya kayak apa, dan banyak lagi lah seperti pengalaman-pengalaman kita selama 2 tahun terakhir ini. Mungkin bisa nih dari teman-teman ungkapkan pendapatnya. Kalau dari aku selama 2 tahun kuliah online gini nih gara-gara pandemi, menurutku tuh awalnya enak. Soalnya kan kita kayak ngerasa, enak nih kuliahnya dari rumah, nggak perlu ribet-ribet harus siap-siap, harus mikir ke kampus enaknya pakai baju apa ya, atau harus dandan gimana nih, harus pilih sepatu yang mana atau gimana. Pokoknya kita tinggal buka laptop aja, asal bagian atasnya rapi nih, bagian bawahnya masih pakai baju rumah, itu pasti kan nggak apa-apa karena nggak bakal ketahuan. Terus juga buat anak-anak yang kalau ke kampusnya biasa pakai ojek online nih kayak aku, pasti kan karena kuliah di rumah gini, ongkos buat keluar gitu, buat ke kampusnya jadi lebih irit kan. Nah itu jadi lebih, uangnya jadi bisa dipakai buat yang lain-lain nih, misal kita mau beli apa atau buat ditabung kayak gitu. Tapi kalau gak efektifnya mungkin jadi lebih gampang mager kali ya, dikit-dikit rebahan, terus jadi lebih banyak buka sosmed, niatnya buat ngumpulin niat nih, bentar buka sosmed bentar 5 menit, habis itu kerjain tugas, ternyata malah keterusan, akhirnya malah gak jadi nih ngerjain tugasnya, terus malah jadi numpuk-numpuk beban gitu biasanya. Kalau dari aku sih kayak gitu. Aku mau mengasih pendapat tentang efektifkah kuliah daring saat ini. Menurut aku pribadi, dan juga tadi udah dijelasin teman-teman, ada sisi baik dan buruknya. Karena berbicara soal pertimbangkan efektifkah, mungkin poinnya di situ. Kalau aku lebih mandangnya ke banyak yang kurang efektif
seperti contoh dalam penerapan perkuliahan atau sistem pembelajaran perkuliahannya ini masih belum efektif dan efisien. Kenapa bisa? Karena di sini sistem pembelajarannya pun masih subjektif, bisa dikatakan subjektif karena beberapa mahasiswa pun tidak ada yang menyimak tentang pemahaman materi yang sudah dipaparkan oleh beberapa dosen. Mungkin hairnya di situ kalau dalam perkuliahan daring. Kemudian semua mungkin beberapa individu manusia pun lebih cenderungnya apabila kuliah daring ini kita lebih menggunakan smartphone ya dan juga laptop yang berbau teknologi, dan di situ mengurangi nilai sosial bagi hakikat manusianya itu sendiri sebagai makhluk yang sosial. Mungkin nanti apabila dilaksanakan terus-menerus, imbasnya akan menjadikan manusia yang individualis apabila berkepanjangan berkuliah daring ini. Karena emang kerjaan kita setiap hari pun yang dari teknologi-teknologi ini jarang untuk ngobrol atau bersosial. Itu yang faktor utama dalam tidak efektif kuliah daring. Kemudian ngebahas sisi positif. Positifnya kita lebih cenderung belajar lewat internet. Itu pun juga bisa membuka wawasan dibandingkan bersosial. Nah, itu menjadi polemik juga untuk beberapa mahasiswa yang emang basicnya dia mau ngobrol, berdiskusi dengan tatap muka, tapi dia harus melakukan, mau tidak mau dilakukan secara daring. Nah, ini menjadi poin positif untuk kemajuan teknologi di era 4.0 saat ini. Kalau dalam tahap pembelajaran, mengerti atau tidaknya, yang sudah dipaparkan materi oleh beberapa dosen, itu kembali lagi ke mahasiswa. Tergantung dia berpikiran di mana, pola pikirnya di mana untuk berkuliah daring saat ini, itu kembali lagi tergantung ke diri kita masing-masing. Mungkin gitu. Kalau dari teman-teman yang lain, coba mungkin ada tanggapan lain nih yang beda gitu, gimana? Kalau menurutku secara pribadi nih ya, karena kita ada di masa pandemi seperti sekarang, ya cukup efektif sih, karena pendidikan itu kan termasuk bidang yang sangat penting ya. Jadi emang nggak bisa berhenti begitu aja karena adanya efek pandemi seperti itu. Pembelajaran secara daring seperti sekarang kan juga merupakan upaya nih yang diberikan pemerintah untuk kita. Nah, kita ini sebenarnya juga nggak cuman mahasiswa aja, tapi ada anak di jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kita ini kan butuh pengetahuan nih, kita harus terus belajar supaya kita bisa menjadi generasi penerus yang memiliki skill, memiliki bakat yang bisa kita gunakan untuk membangun negeri di masa depan. Nah, cuman memang dalam prosesnya ada kendala seperti sinyal, terus mudah terdistraksi, kondisi ruangan yang tidak kondusif. Kadang aku pribadi pun juga suka motivasi belajarku tuh turun gitu. Tapi enaknya ya emang seperti yang diungkapkan teman-teman di depan tadi sih. Mungkin dari aku nih ya, bicara soal keefektifan kuliah daring gitu. Awalnya sih kayak pas tahu gitu kuliah daring, wah seneng nih gitu. Maksudnya kayak nggak ada tatap muka, nggak harus ada ke kampus kayak gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir kayak punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau misalnya kelebihannya kayak kalau lagi UAS atau UTS gitu kan, kalau misalnya daring nih bisa lihat Google atau misalnya searching kayak gitu. Kalau misalnya pas kuliahnya offline atau tatap muka kayak gitu, kayak ya benar-benar kayak harus ngafalin gitu. Tapi ya kekurangannya mungkin kurang efektif, kayak misalnya kalau misalnya kayak gitu kan kitanya nggak ini banget ya, nggak belajarnya nggak gigih banget gitu, kayak ya udahlah nanti bisa lihat Google gitu. Iya sih, aku juga setuju.
Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan nih apa yang kita rasakan selama pembelajaran secara daring. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Kuliah online kayak gini sebenarnya enak, kayak yang udah teman-teman sampaikan tadi. Tapi mungkin kurang efektifnya itu buat kita-kita yang misal tinggalnya di daerah yang sinyalnya atau wifi-nya kadang agak trouble nih, agak bermasalah. Nah kayak gitu, itu pasti kan jadi kendala juga. Belum lagi kalau misal lagi kondisinya kurang kondusif, baik di rumah atau di tempat kita waktu itu ngelakuin Zoom buat kuliah. Terus belum lagi kendala misal listrik lah atau hal-hal semacamnya kayak gitu. Menurut Rima ini sih yang seperti itu kurang efektif, walaupun selama kuliah daring ini enaknya bisa sambil bikin catatan nih, kalau misalnya penjelasan dosen kurang jelas kan bisa kita screenshot atau kita record, terus nanti kita catat ulang buat tambah-tambah materi kayak gitu. Mau nambahin juga, sepakat terkait hal yang berbasis teknologi yang sinyal itu yang di saudara-saudara kita beberapa yang di pelosok itu tidak mendapatkan sinyal. Nah seharusnya mungkin ini dobrakan keras untuk pemerintah saat ini, bahwa dia sudah menerapkan dan menetapkan, menimbang pun juga sudah ditimbang sebenarnya dan juga sudah dikonsep juga, seharusnya lebih jeli dalam penerapan sistem perkuliahan daring, dan dia harus menimbangkan untuk saudara-saudara kita yang berada di pelosok itu harus terpenuhi jaringan sinyal dan juga listriknya, agar ini menjadi daya semangat untuk saudara-saudara kita yang berada di pelosok. Mungkin begitu, ada tambahan? Mungkin aku juga mau nambahin kali ya, yang aku rasain secara pribadi dengan kuliah daring tuh kayak aku tuh semakin punya waktu luang yang cukup banyak gitu. Jadi misalnya sekarang kan banyak tuh organisasi-organisasi di luar kampus yang mereka tuh sistemnya tuh kayak work from home gitu, kerja di rumah gitu. Jadi kayak waktunya juga fleksibel kan, kita bisa kerja di rumah. Jadi kita juga bisa nambah pengalaman di situ sih. Sedangkan kalau kita offline kan kayak kita tuh udah sibuk di dalam kampus gitu. Jadi kayak waktunya habis di kampus. Cuman kalau karena online ini ya sebenarnya tergantung diri masing-masing juga sih, manfaatkan waktunya itu seperti apa gitu. Aku juga mau nambahin nih, kalau menurutku ya selama kuliah daring ini itu tuh ternyata ada nih satu kelebihan atau manfaat yang ternyata secara nggak sadar bisa kita dapetin selain ngabisin waktu dengan perkuliahan, terus ikut organisasi atau mungkin yang lain-lain semacamnya ya. Kadang secara nggak sadar kan kita ngerasa bosen. Nah, semenjak kita ngerasa bosen tuh kita pasti mikir, aduh enaknya ngapain ya, atau cari hobi baru. Nah, pasti ada dari kita itu yang dapat hobi baru yang ternyata malah bisa buat ngembangin diri kita, buat nambah skill kayak gitu. Biasanya sih banyak ya yang teman-teman di sini yang mungkin dapat hobi misalnya jadi belajar ngedit-ngedit atau bikin sesuatu nih yang ternyata bisa ngasilin duit, kan lumayan ya buat tambah-tambah uang jajan soal pandemi. Ya juga sih Min, bener menurut kamu kayak kalau misalnya kuliah daring tuh kayak makin banyak gitu waktu luangnya, jadi kayak bisa nyalurin hobi gitu. Tapi ya maksudnya kan banyak nih yang ada yang ngejalanin bisnis atau yang kayak gitu, tapi mereka juga mungkin masih tetap fokus gitu ya sama kuliah daring mereka gitu. Walaupun kan kadang kalau misalnya kuliah daring ini kan kita kuliahnya mungkin ada yang di rumah, ada yang di perantauannya gitu. Kalau misalnya di rumah nih kayak harus nyari-nyari lingkungan, bukan lingkungan sih, kayak kalau misalnya lagi kuliah harus kayak di tempat yang sepi gitu biar fokus, kayak lingkungannya tuh harus kondusif gitu. Terus nih aku ada pertanyaan. Selama kuliah daring ini ada nggak sih pengalaman yang unik menurut teman-teman nih? Misal ada kejadian apa nih yang tiba-tiba terjadi selama kalian lagi
lagi Zoom atau lagi ada apa nih selama perkuliahan kayak gitu. Kira-kira ada nggak? Aku nih ada, mungkin bisa dimulai dari aku ya. Dulu pas awal-awal kuliah daring, pas semester belakang gitu kalau nggak salah. Mungkin karena baru gitu keiniinnya sama Zoom gitu, baru interaksi gitu sama Zoom. Jadi kayak pas ngetik gitu kan ada temen yang ngetik gitu nanya, manggil gitu, suruh minta copyin link absen gitu. Terus gitu pas ngechat kirain udah bener-bener ke direct message gitu, ternyata itu ke everyone. Terus tulisannya tuh emang bahasanya bahasa gaul, bukan bahasa gaul sih, kayak rada kasar gitu. Jadi kayak harus ya mungkin minta maaf gitu ke dosennya, soalnya itu nggak disengaja gitu. Mungkin dari yang lain bisa nambahin pengalaman uniknya gitu. Kalau aku pengalaman unik selama daring ini pernah waktu lagi Zoom, kayaknya waktu itu kejadiannya tiba-tiba ada gempa nih di Jogja, terus panik kan karena aduh gimana nih lagi Zoom tiba-tiba gempa kayak gitu. Jadi secara nggak sadar itu hampir lari keluar rumah sambil bawa laptop. Untungnya sih dalam keadaan off-cam ya, soalnya udah panik banget nih karena gempa kan pasti harus lari keluar, sementara posisinya lagi Zoom, jadi ya udah nggak pakai pikir lama, langsung aja deh bawa laptopnya keluar. Menurut aku itu sih paling unik selama 2 tahun ini daring, itu bener-bener gak kelupa sih pasti. Kalau yang lain mungkin ada yang mau nambahin lagi? Kalau dari aku sih cukup ya. Wah, pengalaman kalian seru dan unik banget sih. Keren. By the way, kita udah ngobrol lama banget loh guys. Mungkin ada yang mau menyimpulkan nih dari perbincangan kita tadi. Jadi gitu ya, maksudnya banyak banget gitu kejadian unik, terus kayak pendapat dari teman-teman masing-masing mengenai kuliah daring gitu, efektif atau enggak gitu. Ada yang bilang efektif, terus ada yang bilang juga enggak efektif. Mungkin bisa dilihat dari pandangan masing-masing gitu ya. Mungkin podcast kita kali ini dicukupkan sekian karena udah banyak gitu beberapa hal yang udah kita bahas tentang kuliah daring, efektif atau enggak gitu di masa pandemi seperti saat ini. Untuk menutup acara podcast kita hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia gitu menemani saya dalam podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Kalau mau request tema apa lagi yang mau kita bawa di podcast, silakan komen di bawah.